Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri Maulidah Hasanah dengan NPM 011, kemudian Rafelna Puja Rahmasari dengan NPM 068, dan yang terakhir Raisa Ajeng Safitri dengan NPM 077. Yang pertama, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru. Ketika kondisi politik Indonesia mulai stabil, pemerintah mulai merencanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru bertekad untuk mewujudkan tujuan nasional yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Bunyi dari UUD tersebut lebih tepatnya berada pada alinea keempat, yaitu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang pemerintahannya berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu yang pertama pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kemudian program pembangunan nasional diatur dalam garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN. Dalam GBHN, perencanaan pembangunan dilaksanakan pemerintah Orde Baru, dijabarkan dalam repelita yang dilaksanakan pada 2 tahap, yaitu yang pertama pelita dan yang kedua pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, meliputi yang pertama bidang pertanian, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang kesehatan, 4 bidang ekonomi, dan yang kelima bidang sosial. Untuk yang pertama yaitu pertanian. Pemerintah mengupayakan hasil pertanian meningkat dengan signifikan dengan menerapkan konsep revolusi hijau yang ditunjukkan untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Metode revolusi hijau diantaranya yaitu identifikasi pertanian, eksistensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian, dan mekanisasi pertanian. Pemerintah Orde Baru menerapkan konsep panca usaha tani dan septa usaha tani yang diperkenalkan oleh Institut Pertanian Bogor pada tahun 1964. Pemerintah mengoptimalkan peran Koperta di tingkat desa. Lalu, tahun 1978 diubah menjadi KUD atau Koperasi Unit Desa yang hingga saat ini KUD terdapat di seluruh kecamatan di Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Usaha Logistik atau Bulog pada tanggal 10 Mei 1967. Dalam pengadaan stok beras Bulog bekerja sama dengan KUD. Pada saat itu dibentuk pula PPL atau Penyuluhan Pertanian Lapangan dari Departemen Pertanian yang ditempatkan di tingkat desa dan Poktan yang bertugas untuk pengenalan dan penyebarluasan teknologi pertanian kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menggunakan program revolusi hijau dinilai berhasil karena tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Yang kedua, pendidikan. Pada pelita 1, pemerintah difokuskan untuk pemberantasan buta huruf. Kemudian, pada pelita 2, pemerintah berusaha melakukan pemerataan pendidikan. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan SD hingga ke pelosok negeri. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru muncullah istilah SD Impres, yaitu SD yang dibangun atas instruksi Presiden. Pada saat itu, ribuan SD dibangun. Pada pelita 5, pemerintah merintis program wajib belajar hingga tingkat SMP. Program ini disebut wajib belajar 9 tahun. Untuk yang ketiga,
pada bidang kesehatan. Ada 2 program yang masih berjalan hingga saat ini di bidang kesehatan, yaitu yang pertama yaitu KB atau keluarga berencana, dan yang kedua yaitu program Kesmas atau kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu KB atau keluarga berencana, bertujuan untuk menekankan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang disetujui MPR pada tahun 1968. Pada tahun 1970, Soeharto membentuk BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang bertugas untuk sosialisasi, pelaksanaan, dan menjalin kerjasama untuk menjalankan program KB. Yang kedua yaitu program Kesmas. Pemerintah mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di tingkat kecamatan dan pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Dengan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sumber ekonomi yang penting dikelola negara untuk kesejahteraan bangsa. Kebijakannya yaitu ada peningkatan peran BUMN dan perluasan lapangan kerja. Yang kelima yaitu sosial. Kebijakan pembangunan nasional pada bidang sosial, salah satunya yaitu transmigrasi. Transmigrasi ini yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang sedikit penduduk atau yang masih minim. Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup. Yang pelaksanaannya, pemerintah memindahkan sekelompok penduduk dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Baik, itu tadi penjelasan tentang kebijakan pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.